Shalom, mari kita memuji Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk mengerti, lebih dari sayang ada nikmatmu.
Puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kau baik, kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kau baca firman-Mu, renungkan firman-Mu, kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bu Saiman, Pak Saiman, selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi Bu Elias, Pak Elias, selamat pagi Cece Emi, selamat pagi Pak Mei, Ruli, Tasya, Elo, selamat pagi Bu Reni, Pak Franyanto, selamat pagi Pak Martin, Bu Febi, selamat pagi Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi Bu Yosinta, Bu Nurmala, Moana, Miguel, selamat pagi. Ya. Bu Elsa, Pak Siombing, selamat pagi Sumatera ya. Oke, mari kita baca Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Dengan perikop Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Ibrani 1 ayat 1 demikian bunyi firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Amin. Apakah Anda mengenali Allah? Pertanyaannya begitu ya. Allah berfirman dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan. Pernahkah saudara pergi ke satu kota naik pesawat, atau bahkan pergi ke satu negara naik pesawat, dan saudara dijanjikan untuk dijemput di sana ya, tapi saudara tidak tahu siapa yang menjemputnya? Selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera. Jadi ketika sampai di bandara, itu juga pernah saya alami, yaitu saya harus menjemput seorang hamba Tuhan, tapi saya nggak tahu wajah, atau saya tidak diberikan fotonya ya. Sehingga Pak Gem tanya, kamu tahu nggak, sudah kenal nggak sama orang ini? Belum, saya katakan begitu ya. Lah terus nanti bagaimana? Ya enggak apa-apa, nanti pasti Roh Kudus kasih tahu ya. Saya katakan, nanti pasti wajahnya hamba Tuhan itu kelihatan, saya bilang gitu ya. Ada perbedaan, saya katakan begitu ya. Nah, pada akhirnya sungguhan saudara ya, saya mengenali walaupun tidak pernah ketemu. Nah, di sini persoalannya adalah apakah kita mengenali orang atau tempat yang seharusnya kita kenal,
tapi kita bingung dan gagal mengenalinya ya. Namun Allah menyediakan cara yang tak terbantahkan untuk mengenali dirinya sendiri. Apakah kita kenal sama Allah kita ya? Kalau kita nyanyi kan luar biasa, Allah kita heran dan besar. Tapi pernahkah kita bertemu secara pribadi dengan Allah? Nah, Dia datang ke dunia kita sebagai Yesus. Allah yang turun ke dunia sebagai Yesus, yang memancarkan keagungan Allah yang gilang gemilang. Gambar yang nyata, yuk kita baca saja Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, kalau kita mau lihat Allah, kita lihat Yesus ya. Yesus adalah Allah yang turun ke bumi menjadi manusia, inkarnasi, merendahkan dirinya untuk menjadi sama seperti kita. Supaya apa? Dapat menolong kita. Ia mengerti penderitaan kita, ia mengerti kita ini orang-orang yang lemah, gampang terseret dalam dosa, dan ia membebaskan kita dari segala dosa yang begitu merintangi kita. Amin. Jadi kalau kita melihat Allah, lihat saja Yesus ya. Kristus adalah gambar yang nyata dari Allah. Saat kita melihatnya, kita memiliki keyakinan penuh bahwa kita sedang melihat Allah. Yakinlah, walaupun Allah itu tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita lihat, kita bisa melihat ia ketika ia menjadi manusia. Sama seperti kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jika kita ingin tahu seperti apa Allah itu, apa yang dikatakannya, bagaimana cara Dia mengasihi, yang perlu kita lakukan hanyalah melihat dan mendengarkan Yesus. Ya, kalau kita mendengarkan Yesus sama kita mendengarkan Allah, karena Yesus adalah Firman. Yesus adalah Sang Firman. Yohanes 1 ayat 1 kita baca. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Amin. Jadi kita tahu bahwasanya Allah berkata-kata kepada kita melalui firman-firman-Nya itu, dan firman itu adalah Allah sendiri ya. Nah, apakah kita benar-benar mengikuti kebenarannya? Untuk memastikan bahwa kita tahu cara mengenali Allah, maka arahkanlah pandangan kita kepada Sang Anak dan belajar darinya. Kita belajar dari Yesus ya. Kita belajar dari Kristus. Shalom Bu Esti, Pak Aryadi, selamat pagi. Bu Rita Herawati, selamat pagi. Bambang Bu Vera, selamat pagi ya. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana sih Allah itu, sifat Allah itu bagaimana sih, kasih Allah itu bagaimana sih, lihatlah Kristus. Ya, begitu mengasihi kita sehingga ia rela mati bagi kita. Itulah bentuk kasih daripada Allah itu ya. Ia rela dari surga turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Hari-hari ini orang banyak bingung ya, melihat orang-orang semua berbicara atas nama Allah ya. Kemudian saudara akan berkata, Allah yang mana ini yang benar ya? Nggak usah bingung ya. Kalau semua orang mencari Allah, artinya dia mau mencari Allah. Tapi di sini, di dalam kekristenan, Allah yang mencari manusia.
Sejak awal Allah itu mencari manusia. Ingat di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa bersembunyi setelah makan buah yang dilarang dimakan, Allah yang mencari ya. Allah berjalan di Taman Eden dan mencari dan memanggil namanya, di mana kamu? Gitu ya. Jadi kalau kita ini melakukan dosa pasti kita takut kan? Takut kelihatan orang, takut kelihatan Allah. Tapi toh Allah mencarimu ya, supaya kamu itu dipanggil namanya dan kamu bertobat. Hari ini penting untuk mengenali Allah, melihat segala perbuatannya. Di awal tahun ini sudah begitu, waduh, banyak masalah yang terjadi ya, banyak kecelakaan yang terjadi, gempa bumi, banjir, kebakaran, pokoknya yang serem-serem itu di awal tahun itu seolah-olah menjadi suatu momok ya. Bahkan mungkin ada orang yang sudah menderita kehilangan orang-orang yang terkasih ya di awal tahun. Nah, kalau di awal tahun sudah seperti ini, apakah saudara bisa berjalan sampai akhir ya? Pertanyaannya begitu. Tetapi bagi orang yang mengenali Allah, orang yang tahu siapa Allah, siapa firman-Nya, pasti dia akan melangkah dengan pasti ya. Walaupun banyak persoalan, banyak masalah yang pasti kita akan hadapi. Tetapi bersama Allah kita berjalan karena kita kenal siapa Allah kita. Kalau dulu dia sudah menolongmu, hari ini pun dia pasti akan menolongmu. Amin. Jadi tidak usah takut. Memang dunia itu menakut-nakuti manusia ya. Iblis teristimewa ya, nakut-nakuti. Dengan segala apa? Dengan segala pikiran kita memikirkan, aduh aku ini sakit ini bisa sembuh apa enggak ya? Kok dokter berkata-kata yang mengerikan. Aku ini kenyataannya masuk rumah sakit ya. Aku ini bisa sembuh atau tidak ya? Kok lama enggak disuruh pulang gitu ya? Kok faal darahku tidak sempurna-sempurna toh ya? Semakin Anda kepengen hilang cepat, rasanya hari itu semakin lama, bener gak ya? Ketika saya flu beberapa hari yang lalu, saya juga merasa ini kok saya akhirnya nggak bisa berbuat suatu apa ya, aktivitasnya kok terhambat, kok nggak sembuh-sembuh sih gitu loh. Tetapi Tuhan berkata apa? Lang kamu ndak istirahat mana bisa sembuh. Ya seringkali kita ini melawan sakit penyakit ini dengan beraktivitas. Padahal sakit penyakit ini mau kita itu tidur di ranjang. Karena firman Tuhan berkata demikian. Aku menyembuhkanmu di ranjangmu pada waktu kamu sakit. Dicari ya ayatnya di mana. Ada itu ayatnya saudara. Jadi ketika kita sakit, berarti itu tanda-tanda tubuh kita ini berontak ya, karena terlalu over ya. Maka dari itu harus rest, istirahat ya, istirahat, harus istirahat. Pak Yusak, Bu Ineke selamat pagi, Bu Titik Sulistiani selamat pagi. Nah kalau kita istirahat, pikiran kita itu kan aktif masih mau bikin inilah, ada kerjaan ini yang belum dijawab lah. Oh pekerjaanku ini bagaimana lah. Sebetulnya sekarang sih beruntung ya, masih ada gadget, kita bisa memantau pekerjaan. Tapi itu kan tidak istirahat namanya ya. Itu namanya tetap kerja ya. Nah Tuhan mau kita ini istirahat. Maka dari itu saya mengambil keputusan untuk istirahat di rumah saja 1 hari, tidak ngerjain apa-apa, ya tidur ya, tidur dan akhirnya sembuh. Nah saya juga mengurangi jam kerja saya. Kalau biasanya dari pagi sampai jam 4 sore, tengah hari saya sudah pulang untuk di rumah beristirahat.
Pak Gem tanya, kok sudah pulang sih? Ya karena nggak bisa kita forsir terus-menerus ya. Kita lawan sakit penyakit itu dengan beraktivitas. Tuhan ngomong istirahat, ya saya lakukan istirahat. Nanti kalau sudah sehat kembali, sudah full power, nah jangan kebablasan lagi ya. Kenapa kok bisa begitu? Kok bisa jadi sakit? Saya ingat ternyata guru senamnya sakit gitu loh ya. Jadi senam itu libur ada berapa bulan gitu. Kita ndak senam, ndak gerak. Artinya mager, malas gerak itu tambah sakit saudara ya. Kemarin puji Tuhan senamnya diganti line dance, jadi bergerak melalui dancing saudara. Tetapi ya saya rodok mumet karena dancingnya muter-muter ya. Kalau sudah sepuh disuruh muter-muter kayak anak-anak itu, ya ndak bisa gitu ya. Dan akhirnya ada menemukan lagu yang slow untuk lansia ya. Mungkin yang muda-muda ndak seneng gitu ya. Saya pikir, oh kalau gitu harus dancing sama oma-oma semua ya. Jadi nggak terlalu parah gitu loh ya. Generasinya lain, usianya sudah lain. Selamat pagi Pak Walden, Bu Lydia, Bu Ami, selamat pagi. Jadi kita harus bergerak sih supaya nggak sakit. Ya, jalan pagi itu males ya karena becek dan juga dingin. Kalau jam 7 kepanasan, saudara. Tetapi kita harus bergerak ya. Nah, disinilah kita belajar. Kalau kita mengenali Allah, Allah itu pasti menuntun kita ya untuk menuju kesehatan, kebaikan. Kalau kita terlalu over, bablas, tidak secukupnya, maka kita akan menderita sakit. Nah, disinilah di awal tahun ini ayo kita menata ulang kehidupan kita ya. Apa yang kita makan, apa yang kita hadapi, apa yang kita lakukan, ayo kita tata ulang. Yang kemarin itu ditinggalkan ya. Semalam kami KPK dan berlandaskan kepada tema gereja, yaitu fresh start ya. Awal yang segar ya. Tapi kenyataannya kok podo sakit ya. Bu Ineke di rumah sakit, Pak Yusak harus nemeni di rumah sakit, Bu Elsa harus check up ke kota yang lebih besar untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Nah, tapi jangan merasa, waduh berarti setahun ini akan menjadi buruk gitu, enggak. Karena Tuhan mau kita ini dipulihkan di awal tahun, amin. Amin. Untuk berjalan sampai 12 bulan lagi. Jadi Januari itu didandani semua, bener nggak? Ya, kita masuk Januari kan dengan cuaca yang nggak menguntungkan, Bang ya. Cuaca ya, ini bagi lansia-lansia nggak baik, jadi kalau tubuh kita nggak sehat ya pasti kita bisa sakit gitu loh. Dan juga karena nggak nurut ya, nggak makan hangat-hangat tapi tetap minum es dan tidak menjaga kesehatan dengan baik ya. Maka kita ini perlu berjalan bersama Allah. Kita perlu kenal siapa yang ngajak kita jalan. Nah, itu saudara ya. Kalau saya diajak jalan malam, saya ngomong, maaf ya. Ya ini karena musim-musim hujan. Kalau malam itu kan hujan. Saya nggak mau keluar malam. Nanti saya kehujanan, nanti masuk angin ya. Karena kan habis flu. Kalau siang ayo, makanya saya kalau mengadakan besuk atau apa itu, wes siang aja, wes dilaksanakan semua siang selesai, kita bisa istirahat supaya kita ndak ikut sakit gitu loh. Nanti kalau nunda malam, bagi mereka yang kerja ya apa boleh buat ya. Tapi kalau malam itu kan hawanya dingin, kita ngelawan hawa dingin, terus gelap-gelap, peteng-peteng lah. Mata ini kan ndak sempurna ya. Jadi tidak kelihatan gitu loh ya, bisa jatuh. Tetapi saya percaya
kemarin Pak Yusak kepleset ya, kena hujan, jatuh. Ya kita kalau berjalan di tackle ya, di selasar rumah sakit itu licin ya, saya paling takut itu kalau apa di selasar itu kecipratan air sedikit-sedikit itu kaca seret gini ya, kayak main ice skating. Hati-hati. Untung-untung kalau enggak jatuh bok gitu ya. Saya pernah berjalan di depan restoran Ramayana di Dharma Park gitu ya. Gak taunya depan restoran itu selasarnya itu penuh minyak ya, saya nggak kelihatan. Jadi saya dengan enaknya saja melenggang kangkung, habis parkir melenggang kangkung. Tahu nggak saudara, saya terbuanting, betul-betul tertidur sih di itu apa namanya? Aspal. Bukan aspal, tackle. Karena minyak ya, sisa minyak dari itu mereka kan menjual ayam panggang, babi panggang, dan itu kan minyaknya mencetat semua ya. Ada sisa minyak tapi mereka nggak ngepel dengan bagus sehingga nggak menyebabkan orang jatuh gitu. Jadi saya masih ingat, saya sampai masih ingat loh pakai baju apa, saya kepreset modelnya bagaimana, saking malunya saudara. Dan semua orang yang makan di dalam tuh ngeliatin saya tok, ya gak nulungi. Akhirnya saya bangkit sendiri. Setelah itu saya tidak mau jalan di apa itu selasar ya, dengan tackle. Lebih baik di aspal saudara, karena tidak mungkin slip. Nah itu pengalaman ya. Jadi Pak Yusa kemarin pun yo terjatuh gitu ya, kena gerimisane hujan itu ya, selasar itu ya. Nah itulah saudara-saudaraku, Allah itu mau kita kenal Dia sungguh-sungguh. Ini Bu Elsa nulis Mazmur 41 ayat 4. Tuhan membantu dia dirancangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Jadi harus dirancang saudara, memang lek sakit ya. Harus istirahat itu dirancang, karena ini firman ini. Kalau istirahat, loh kamu sakit ya? Iya wis aku duduk aja mbak tidur tenger-tenger. Ya enggak waras saudara ya. Berbaringlah sebentar ya, pasti waras gitu loh ya. Kalau umek kayak ya gak waras-waras ya. Jadi kalau kita beraktivitas terus kita ngomong aku sakit loh, itu tidak benar berarti kan? Ya enggak boleh. Jadi Tuhan memberi segala sesuatu ada waktunya ya. Ada waktu sakit, ada waktu sembuh, ada waktu kerja, ada waktu istirahat gitu ya. Jadi ayo di awal tahun ini ayo kita maju dengan awal yang segar ya. Saya bisa berkata kepada Bu El Sarah ya, kalau periksa dokter lagi ya enggak apa-apa, gagah berani aja dan katakan dokter pasti ngomong saya baik-baik saja. Ini besok Jumat saya juga harus ke dokter ya, periksa lagi karena disuruh periksa 1 bulan toh. Besok harus periksa darah karena ya saya pengen tahu gitu ya, sudah berubah nggak faal darah saya gitu ya. Ya tapi ya sukacita aja, nggak dipikir gitu ya. Kalau dipikir-pikir nanti bisa terjadi apa yang kamu pikirkan itu ya. Selamat pagi Bu Lili, tetap sehat, semangat ya. Jadi ayo kita punya start yang fresh ya, walaupun lingkungan kita ini banyak musibah ya. Pak Mei Yanto ini akan ke Jakarta lah, saya kok baca rel di mana itu, di Jawa Tengah itu putus ya. Jadi relnya itu, rel kereta apinya itu ngawang, bawahnya nggak ono. Karena apa? Banjir yang luar biasa itu di Jawa Tengah ya. Akhirnya rute Jawa Timur ke nanti kalau mau ke Jawa Barat putus ya, nggak bisa. Padahal mereka sudah membeli tiket. Saya pikir oh pasti nanti beberapa hari bisa dibangun lagi gitu ya. Tetapi ya sulit juga ya itu ya, karena harus ngajukan anggaran dan sebagainya kan. Tapi ada jalan keluar kan dari Tuhan, yaitu apa? Rutenya diubah ya, mungkin sedikit jauh ya, lewat Madiun terus naik lagi gimana lewat selatan berarti ya, nggak masalah kan. Tapi tujuan sampai ke Jakarta bisa tercapai gitulah. Itulah sebabnya kita jangan putus asa ya, di awal tahun ini jangan putus asa, pasti ada jalan.
Saat tiada jalan, pasti ada jalan. Bahkan dalam Yesaya Tuhan ngomong apa? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Wong di padang gurun kok dibuat jalan? Ya iyalah, karena apa? Kita bisa tersesat loh di padang gurun itu ya. Karena tidak ada jalan. Dan kita kalau patokan, oh ini tadi gundukan pasirnya seperti gunung itu sebelah kiri. Mungkin saudara mau balik pulang itu dia pindah ya, tidak ada. Karena ditiup angin ya. Jadi jalanan itu di sana itu apa penunjuk arahnya berubah-berubah gitu loh. Karena angin yang bertiup itu gundukan pasirnya akan berpindah-pindah saudara ya. Makanya Tuhan yang membuatkan saudara jalan. Oh, luar biasa ya. Luar biasa Tuhan itu gitu loh. Jadi kalau kita ini mengenali siapa Allah kita, tidak usah takut. Meskipun hari ini mungkin toko sepi. Kemarin toko Tirsa satu orang pun nggak ada yang makan saudara. Nggak ada yang order makanan. Ya enggak apa-apa. Hari ini pasti ada gitu loh ya saudara ya. Karena ada waktunya toh segala sesuatu. Tapi jangan galau. Kalau galau kita tidak semangat. Amin. Kita tetap semangat. Nah, begitu juga mungkin kita masuk awal tahun kok aku di rumah sakit ya. Apa aku nanti bisa melalui sampai akhir tahun? Percaya bahwa saudara saat ini sedang di bengkel. Diperbaiki ya. Yang rusak-rusak diperbaiki supaya nanti bisa berjalan dengan baik. Amin, saudaraku ya. Jadi tidak usah ngoroweng, tapi tidur aja. Karena Tuhan menyembuhkan di ranjangnya pada waktu kamu sakit. Percaya aja, pasti semua sehat lagi. Amin, saudara-saudara ya. Nah, kita ada pertanyaan. Kapan Anda merasa kesulitan mengenali suara Allah? Ya, tadi pagi Pak Yusa ngomong, aku dengar loh suara Tuhan. Tapi loh kok melaku aja. Kamu kepleset kan. Hati-hati kepleset. Kepleset tenan saudara-saudara ya. Sebetulnya kalau sudah ada peraturan peringatan hati-hati kepleset, rute harus diubah. Tetapi tidak merubah rute ya kepleset tenan. Roh Kudus itu memperingatkan kita kok ya. Jadi kapan Anda pernah merasa kesulitan untuk mengenali suara Allah? Yaitu ketika kita ngomong dewi. Ketika kita penuh dengan pikiran-pikiran kita sendiri, bukan pikiran-pikiran Kristus, maka kita sulit ini omongnya iblis apa omongku dewi, apa omongnya Tuhan. Tapi ketika saudara itu betul-betul mengenali suara Roh Kudus di dalam hatimu, dan engkau itu orang yang taat, pasti engkau akan kenal iki lho suara Allah. Wes jangan macam-macam. Amin. Kemudian pertanyaannya, bagaimana mengarahkan pandangan kepada Yesus yang dapat menolong Anda? Bagaimana mengarahkan pandangan kepada Yesus dapat menolong Anda? Pandangan kita hanya kepada Yesus. Yesus sang penolongku. Yesus sudah mati di kayu salib, ganti segala dosa-dosaku, ganti segala penyakitku. Yesus ada menolong aku, tangannya siap mengangkat aku. Mengarahkan pandang kepadanya, jangan kepada manusia ya. Siapa yang bisa menolong aku? Nggak ada. Kemarin ini lagi marak handphone dihack ya. 2 hari yang lalu handphonenya Pak Jeffrey dihack. Kemarin handphonenya Pak Simeon dihack. Tetapi teman saya Bu Desi bilang, Bu Evi jangan terima ini, tibanya adiknya dia itu dihack. Dan dia tidak tahu, dipikir itu memang benar adiknya yang minta uang 10 juta saudara. Ditransfer saudara. Loh, oh gini yang ngehack saya katakan. Ternyata adiknya enggak minta uang gitu loh ya. Jadi mulai hari ini siapapun yang minta uang padamu ya teleponan dulu. Atau kasih peraturan yang butuh uang harus datang ke rumah. Semua datang ya. Kalau kita kasih peraturan begitu. Tetapi ingatlah harus di cross check dulu gitu ya. Terus adiknya lagi
entah Mbak sama saudaranya lagi kena 40 saudara. 40 loh ditransfer, itu. Karena seolah-olah dia itu mau ngambil barang gitu loh, mau berdagang gitu loh. Hari gini saudara, kalau saudara hanya percaya kepada WA, ketik, rugi. Kita harus mengenali suara Roh Kudus dalam hati kita. Tanya, ini bener enggak orang ini? Lebih baik curiga ya. Lebih baik enggak merespon daripada merespon terus salah ya. Ya, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kalau terima uang direspon, kalau keluar uang itu jangan direspon. Kalau ada orang yang ngirim uang. Kadang-kadang orang ngirim uang tapi terus suruh ngembaliin karena salah kirim. Itu ya enggak boleh ya saudara ya. Nanti bisa dikuras semuanya gitu ya. Jadi hari-hari ini kita harus betul-betul ya mengenali Allah kita. Yaitu lewat Yesus Kristus, lewat firman-firman-Nya. Maka dari itu kalau sepagi ini saudara sudah bersama saya, bersama kami juga senang dalam melakukan tugas menyampaikan firman di pagi hari ini. Karena ini adalah kekuatan kita, amin. Kekuatan saudara dan saya juga dikuatkan ya. Melalui kesaksian, melalui firman-firman yang kami baca, melalui renungan-renungan ini. Tidak hanya saya menguatkan orang lain, tetapi kami sendiri jadi kuat gitu loh ya. Jadi ayo jangan tinggalkan firman. Jangan tinggalkan Yesus Kristus Tuhan. Karena dialah representasi dari Allah di bumi ini. Jadi kalau kita ngomong gak ada Allah, loh ada ini loh. Ada salib, berarti ada Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan Yesus yang memperingatkan kami ya Tuhan Yesus. Kami harus lebih dekat pada Engkau Yesus. Kami lebih banyak jam-jam doa, lebih banyak membaca firman Tuhan, sehingga kita lebih dekat pada Engkau Yesus. Dan kami memperoleh ketenangan dalam kehidupan ini, sehingga kami bisa juga dituntun tetap di jalan-Mu, sehingga kami tidak mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan kami. Ada Roh Kudus yang tetap memimpin kami, sehingga kami bisa hidup terpimpin, yang tidak mengalami suatu kecelakaan, suatu musibah, karena Tuhan telah berikan jalan kepada kami untuk kami tetap di jalurnya, tetap damai sejahtera, sukacita di dalam Dia, dan kami bisa selalu diperingatkan kalau kami akan masuk ke dalam suatu hal yang membahayakan diri kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah mengcover kami, melindungi kami, dan Kau sudah juga melindungi, mengcover semua peserta daripada renungan pagi hari ini, untuk kita tetap bisa berjalan di jalur-Mu dan tidak menyimpang ke kanan ke kiri, dan kami mau tetap selalu di dalam pimpinan-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam, sehingga jalan-jalan kami benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa Surgawi, kembali kami menghadap hadirat kudus-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Ineke, untuk Ibu Elsa, untuk siapapun yang sedang sakit. Tuhan, kami percaya Engkau ada Allah penyembuh. Engkau adalah Jehovah Rafa. Engkau menyembuhkan, mengganti organ-organ yang sakit dengan organ baru. Kami percaya hal itu pasti terjadi. Semua darah menjadi normal kembali. Kami juga berdoa untuk setiap mara bahaya, gempa, ataupun keadaan force majeure di LA, di Washington, di Jakarta, di Semarang, di Jawa Tengah, di Lumajang. Tuhan, Engkau yang berkuasa atas segala apa yang terjadi di bumi ini. Karena langit dan bumi ini Engkau yang membentuk. Kami percaya Engkau memberikan yang terbaik bagi umat-Mu, yaitu pertobatan. Kami juga berdoa untuk Bu Lili Lestari
yang sedang sakit, lemah tubuh, menghadapi segala pekerjaan, menghadapi cuaca dingin yang ekstrim. Tuhan tolonglah Bu Lili, juga Koko Yohanes, supaya mereka berdua sehat. Juga Lia yang juga tinggal di Amerika dalam keadaan yang cuaca yang seperti ini. Tuhan memberi kesehatan, kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami PHK, mengalami ekonomi susah, mengalami pekerjaan yang tidak jelas dan butuh pekerjaan baru. Tuhan tolong mereka, beri hikmat marifat, dan mereka yang punya perusahaan supaya dapat mengatur dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang punya problem-problem permasalahan kehidupan yang lain. Tuhan Engkau buka jalan saat tiada jalan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, 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 amin. Haleluya. See you tomorrow guys. Terima kasih semua sudah bergabung. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati, baik yang nanti siang maupun nanti malam bergabung. Semuanya diberkati Tuhan. God bless you all. Thank you. See you tomorrow guys. Haleluya. Haleluya.